الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kalimat yang patut kita dedikasikan, kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, melainkan kalimat tahmid sebagai bentuk pujian dan rasa syukur kita atas berbagai anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan keafiatan. Semoga dengan dua nikmat yang agung ini kita dapat manfaatkan, kita gunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Kita masih berbicara mengenai racun-racun hati atau penyakit hati, atau hal-hal yang menyebabkan hati kita menjadi keras. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan namimah, yakni adu domba. Maka hari ini kita akan lanjutkan sebab berikutnya, yakni al-madhu. Madah ini adalah pujian yang memiliki banyak bahaya, dan di antara bahaya dari kita banyak memuji bisa berkaitan dengan orang yang memuji dan yang dipuji. Ya. Jadi akhtar, ya, bahaya-bahayanya ini ma yata'allaq bil madih wa ma yata'allaq bil mamduh. Ada yang kaitannya dengan yang memuji, ada bahayanya berkaitan dengan yang dipuji. Fa amma afat al-madih faqad yaqulu ma la yatahaqqaquhu wa la sabila lil itla' alayhi. Jadi adapun bahaya yang berkaitan dengan orang yang memuji ini, ya, terkadang ia mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia wujudkan.
seorang memuji orang yang tidak melakukan hal tersebut. Jadi seorang memuji orang yang tidak melakukan perkara tersebut. Wala sabila litla alaihi, dan tidak ada cara untuk mengetahui, enggak bisa dibuktikan layak seorang itu mendapatkan pujian atas sesuatu yang ada. Karena orang yang dipuji sesungguhnya tidak melakukan sesuatu. Misla an yakula anta wara' wa zuhd, anta wara' wa zahid. Seperti seorang mengatakan kepada orang lain, antum orang zuhud atau wara'. Wara' ini maksudnya adalah dia berhati-hati tidak hanya pada perkara yang haram, yang syubhat, tapi juga pada perkara yang mubah. Itu wara'. Jadi berhati-hati tidak hanya pada perkara yang memang diharamkan atau yang masih syubhat, bahkan yang mubah pun ia sebisa mungkin menghindarinya, karena tidak ingin jatuh kepada kesia-siaan. Adapun zuhud, seorang yang bukan menjauh dari perkara dunia, dia tidak merasa lekat tergantung pada dunia itu. Itu zuhud. Kemudian waqad yufrid fil madhi fayantahi ila al-kadzab. Terkadang dia yufrid, berlebihan dalam memuji sehingga bisa sampai kepada berbuat kebohongan. Wa qad yamdahu man yambaghi an yazum au yuzamma. Bahkan bisa sampai memuji seseorang yang selayaknya memang mendapatkan celaan. Orang yang seharusnya mendapatkan celaan dia puji. Ini bahaya berkaitan dengan yang memuji. Sehingga bagi kita yang ingin memuji seseorang, maka pujilah sesuai dengan realita, tidak berlebihan dan tidak juga memuji sesuatu yang memang tidak ada pada orang tersebut. Inilah perkara yang akan membahayakan kalbu kita. Kalau kita mau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, maka Allah akan memuji apa yang memang ada pada diri hamba tersebut. Tidak berlebihan, tidak juga melampaui batas, tapi sesuai dengan realita yang memang ada pada diri hamba tersebut. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memuji sahabat dan saat mengatakan bahwa orang ini adalah ahli jannah, ahli surga. Karena memang kenyataannya
Nabi ketika mengatakan kepada sahabat yang dipuji sebagai hamba ahlu jannah, ahli surga, karena memang ada pada hamba atau sahabat tersebut ciri-ciri atau ada amalan-amalan yang menghantarkan dia menjadi seorang ahlu surga. Bukan mengada-ngada atau menginginkan sesuatu dari orang yang dipuji. Karena pada umumnya orang yang memuji seseorang yang selayaknya tidak mendapatkan pujian tersebut, tapi dia berikan pujian tersebut kepada orang tersebut, sejatinya adalah mengharapkan sesuatu dari orang yang dipuji. Makanya ketika Nabi menegur sahabat ketika mengatakan, ana uhibbuhu, saya mencintainya. Apakah engkau sudah mengatakannya kepada saudara yang engkau cintai karena Allah? Maka Nabi menegur, kalau memang murni itu karena Allah, dia layak untuk dicintai, bukan karena menginginkan sesuatu dari orang tersebut. Karena ini akan membahayakan daripada hati yang memuji. Jangan sampai memuji karena berharap sesuatu kebermanfaatan atau perkara duniawi yang ingin diberikan oleh orang yang dipuji. Berikutnya, wa ammal mamduh fa innahu qad yahdusu fihi kibaran wa ijaban wa huma muhlikani. Nah, pujian juga memiliki bahaya bagi orang yang dipuji, karena terkadang pujian bisa menyebabkan kibar, kesombongan, dan juga ujub, kagum pada diri sendiri. Dan ini sangat berbahaya. Yang keduanya yaitu kesombongan dan ujub, bangga dengan diri, merupakan dua penyebab muhlikan, dua penyebab kerusakan. Wah, ketika dipuji misalnya dia merasa saya memang layak dapat pujian itu. Dan akhirnya akan memunculkan kesombongan pada dirinya, sombong kepada orang lain, menganggap orang lain tidak layak, berada di bawah levelnya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal ini, lamma sami'a rajulan yamdahu rajulan, ketika Nabi mendengar seorang memuji yang lainnya, waihak, Nabi berkata, waihak, celaka engkau, qata'ta 'unuqa sahibik, engkau telah memenggal leher saudaramu itu. Ini ungkapan yang menunjukkan bahwa perkara memuji itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang biasa-biasa, perkara yang agung, yang dampak dan akibat buruknya itu sangat dahsyat. Sehingga dimisalkan seolah-olah seorang yang memuji orang lain itu layaknya dia telah memenggal leher saudaranya. Kenapa demikian?
Karena terkadang waqad yazunnu al-mamdu' annahu wasala ilal maksud. Karena terkadang orang yang dipuji itu mengira dirinya telah atau memang merasa memang layak untuk mendapatkan pujian tersebut. Ini yang bahaya, terlena dengan pujian yang diberikan, tapi dia tidak menyadari apakah memang layak dia mendapatkan. Pun demikian tidak boleh dia merasakan bahwa dia memang layak dapat pujian karena prestasi yang ada. Karena kalau dia menyadari bahwa semua capaian-capaian dan prestasi-prestasi yang dia peroleh itu murni adalah memang pemberian Allah, bukan semata karena usaha keras dan cerdasnya hamba tersebut. Sehingga dia malu untuk mendapatkan pujian itu, bukan merasa dalam dirinya saya memang layak dapat pujian itu karena memang saya berprestasi. Saya layak dapat pujian itu karena memang capaian saya. Saya layak dapat pujian itu karena memang kerja keras saya. Sehingga orang wajar memuji saya. Ini umumnya akan muncul pada diri orang yang dipuji. Lebih-lebih memang orangnya senang dipuji, akan bertambah ujubnya dan kesombongannya akan bertambah, dan dia bahkan tidak akan merasa bahwa dia tidak melakukan apa-apa tapi tetap dipuji. Selanjutnya, fataqasaru himmatuhu wa yaqillu juhduhu wa yafturu 'anil amali. Orang semacam itu yang menyangka dia layak mendapatkan pujian itu, maka akan menyurutkan cita-citanya. Oh, saya sudah sampai, saya sudah layak ini, sudah dapat prestasi, makanya dapat pujian. Atau menyusutkan usahanya, dan melemahkan dari beramal, karena merasa cukup segini aja sudah banyak yang memuji kok. Belum sampai tujuan, belum sampai ke prestasi sudah banyak yang muji. Yang artinya apa? Setiap sesuatu yang dia lakukan nanti akan mengarah untuk mencapai validasi dan pujian manusia. Kalau sudah dapat itu, sudah sampai tujuannya yaitu mendapatkan validasi dan pujian manusia, maka dia akan merasa puas, sudah cukup. Inilah yang dikhawatirkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, memberikan perhatian sangat begitu, perhatian yang sangat kepada perkara ini. Karena setiap kita ini ada potensi untuk jatuh pada hal ini kalau tidak berhati-hati, tidak membangun kesadaran iman. Maka perlu kita merenungkan ayat dalam surah Al-Fatihah yang dibuka dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat itu kalimat yang menegaskan bahwa segala bentuk pujian itu adalah milik Allah. Segala bentuk pujian adalah milik Allah. Nah, kita sebagai hambanya
mesti sadar diri, atau dalam tanda kutip tahu diri bahwa kita ini hamba yang tidak mungkin bisa melakukan sesuatu kalau bukan atas pertolongan dan izin Allah. Kalau hal ini tertanam dalam diri kita, maka kita tidak akan disibukkan untuk mencari validasi dan pujian sesama. Kita akan mencukupkan validasi dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan sibuk dan peduli dengan validasi dan pujian seseorang. Karena tujuan utama kita dalam melakukan sesuatu, apalagi bentuknya ibadah dan ketaatan, itu adalah lillahi ta'ala, libtigha'i mardatillah, karena mengharap ridha Allah, tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Makanya dinyatakan setelah ini, wala yanju min hadhil afat illa bi an ya'rifa nafsahu wa yatafakkar fi anna al-madih law 'arafa minhu ma ya'rif min nafsihi ma madahahu. Seorang tidak akan selamat dari penyakit ini, dari racun ini, kecuali ia memahami, mengenal dirinya, dan ia berpikir, merenung bahwa orang yang memuji ini, seandainya dia tahu hakikat yang ada pada dirinya ini kembali kepada yang dipuji. Yang dipuji itu sadar dengan hakikat dirinya, maka seorang itu tidak mudah untuk bahagia, euforia, bangga ketika menerima pujian. Juga sebaliknya, kalau seorang yang memuji itu betul-betul mengetahui hakikat orang yang dipuji, dan dia juga tidak sedang berharap sesuatu dari yang dipuji, dari orang yang dipuji, dia tidak akan mudah memuji. Padahal syariat memberikan anjuran kalau ada seorang yang mencapai prestasi, capaian, ada nikmat dari Allah, rizki dari Allah, kita doakan, bukan kita puji. Doakan keberkahan, barakallah fik, bukan malah diberikan pujian, kita doakan. Nah, doa itulah yang lebih orang butuhkan daripada sekedar pujian. Selanjutnya, wakana Ali radhiyallahu anhu idza asna alaihi yaqulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, manakala beliau dipuji, beliau berdoa. Kalau ada orang yang memuji beliau, beliau berdoa. Ini perlu kita hafal, Ibu-ibu. Karena kita kadang-kadang bergaul ini tidak lepas dari orang-orang yang suka muji. Dan kita perlu berlindung. Karena hati kita ini ada kecenderungan senang dipuji, senang disanjung. Maka katakanlah doa ini, sebutlah doa ini, Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau hukum
aku sebab apa yang mereka katakan. Wala tu'akhirni, jangan engkau hukum, jangan engkau azab kami, jangan engkau hukum kami sebab apa yang mereka katakan kepadaku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira atau sangka. Jadi 3 hal dalam doa ini yang sahabat mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau bacakan setiap kali ada yang memuji beliau. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhirni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Di dalam hadis juga disebutkan wahsu fi wajhil madahin at-turaba. Jadi Nabi menganjurkan, ini hadisnya sahih Imam Muslim. Beliau mengatakan taburkan debu pada wajah orang yang gemar memuji. Dikit-dikit memuji, dikit-dikit nyanjung. Ini sangat berbahaya. Karena memang hati hamba ini ada kecenderungan yang kuat, senang disanjung, senang dipuji. Maka kalau kita tidak membangun bangunan kesadaran diri, sadar keimanan, sadar ketauhidan, bahwa kita ini hamba Allah, hamba yang lemah, hamba yang tidak mampu melakukan segala hal kalau bukanlah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu disadarkan setiap capaian, prestasi, kebaikan yang kita dapat lakukan, maka katakanlah bahwa ini semua adalah karunia dan nikmat dari Allah. Jangan sampai hadir dalam kalbu kita bahwa ini adalah kecerdasan, kepandaian, kekuatan dan kerja keras saya sebagaimana yang dilakukan oleh Qarun, yang merupakan masih ada hubungan kerabat dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika bangunan kesadaran diri dan iman ini dapat dibangun dengan baik, kita tidak terlena dengan pujian dan sanjungan dari sesama. Berikutnya, penyakit berikutnya atau racun hati berikutnya adalah fudulun nazar. Fudul an-nazari, yakni memandang secara berlebihan. Fudul nazar ay huwa itlaquhu bin nazari ila syai'i bimil'il ain. Memandang secara berlebihan itu adalah melepaskan pandangan terhadap sesuatu dengan mil'il ain, dengan sepenuh pandangan, dan melihat pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wan nazaru ila ma la yahillu lah, memandang sesuatu kepada yang tidak diperbolehkan.
Maka lawan katanya adalah, kalau fudulun nazar adalah ghaddul basar. Ghaddul basar, menahan pandangan. Karena jika kita masih mengingat materi yang lalu, bahwa pintu-pintu yang dimasuki oleh syaitan adalah diantaranya melalui pandangan. Pandangan ini dapat mengirimkan nutrisi, pun sebaliknya juga dapat mengirimkan bakteri ke dalam kalbu kita. Dari pandangan kita dapat mengirimkan nutrisi, memasukkan nutrisi ke dalam kalbu kita, sebagaimana juga kita dapat memasukkan bakteri, penyakit, racun ke kalbu kita. Jika kita tidak melakukan ghaddul basar, segala hal kita pandang, kita bebaskan pandangan kita tanpa ada menahan diri dari memandang yang sepatutnya, dan itu akan menghadirkan kedekatan kita, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya akan mendatangkan kemurkaan dan jauhnya kita dari rahmat Allah Azza wa Jalla, waliyadu billah. Sehingga kalau kita tengok dalam surah An-Nur ayat 30, An-Nur ayat 30, Allah berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Qul, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya. Ini yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini. Yaghuddu min harfu jar di sini punya makna yang sangat banyak. Di antara maknanya adalah tab'id, sebagian, ba'du, sebagian pandangannya, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Nah, yang demikian itu maksudnya ghaddul basar, menjaga kemaluan. Dua hal ini adalah perkara yang lebih suci bagi mereka. Artinya apa? Menjaga kesucian kalbu. Menjaga kesucian kalbu. Kenapa? Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sangat detil, khabir, mengetahui sangat detil apa yang mereka perbuat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba renungkan ayat ini. Allah tidak memerintahkan menahan semua pandangan. Allah menggunakan kalimat yaghuddu min absarihim, yakni menahan sebagian pandangan, tidak semua pandangan. Karena tidak semua pandangan itu enggak boleh atau hukumnya haram. Enggak, ada sebagian pandangan yang memang dianjurkan. Memandang Al-Quran, memandang indahnya alam, untuk kita tadaburi betapa indahnya, sempurnanya daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menumbuhkan dan meningkatkan kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ada sebagian pandangan yang memang dilarang untuk kita menahan, menundukkan pandangan ini. Nah, sehingga pengharamannya hanya merupakan pengharaman sarana,
Berarti pandangan mata diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang lebih diutamakan. Ya tentu berbicara kemaslahatan adalah sesuatu yang mengarah kepada ukhrawi kita. Bukan sekedar maslahah duniawi, tapi menghantarkan kepada perkara ukhrawi kita. Nah, sebagaimana hijrah. Awal syariat hijrah, Nabi diperintahkan Allah hijrah. Itu bukan karena basicnya, dasarnya bukan karena perkara duniawi. Bukan sempitnya rezeki, bukan susahnya nyari kerjaan, bukan. Kita kalau lihat sejarah berkaitan dengan hijrah, itu adalah karena kita atau para sahabat dan Nabi itu merasa sulit dalam mengungkapkan atau mengamalkan syiar atau syariat Allah Subhanahu wa taala di negeri itu. Nah, berkaitan dengan pandangan demikian, kita memandang sesuatu yang memang sesuatu itu akan mendatangkan kemaslahatan ukhrawi, dan kita menolak pandangan itu, menahan pandangan itu karena ingin tidak mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan ibadah karena memang murni perintah Allah, ingin mendapatkan rahmat, hidayah, ridho Allah. Bukan karena kebermanfaatan duniawi semata. Karena sering ini terjadi, orang melakukan sesuatu bukan karena perintah Allah, bukan karena anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang karena setelah membaca, misalnya membaca tentang kesehatannya, contoh kayak minum jangan berdiri, Nabi melarang minum berdiri misalnya. Kemudian dia melakukan, mengamalkan minum dengan duduk bukan karena anjuran dari Nabi, karena setelah membaca dampak buruk dari minum berdiri, dampak kesehatan dari minum berdiri misalnya. Nah, hal ini perlu kita perbaiki. Sebagaimana kita menebar salam bukan karena lihat orangnya, ini orangnya baik, saya kenal, baik, saya ucapkan salam kalau setiap ketemu. Ini orangnya nggak baik nih, dari mukanya aja sudah masam ini kayaknya. Gak usah ucapin salam sama dia. Tidak, kita tebar salam karena memang perintah Nabi. Bukan orang itu memang layak dapat ucapan salam dari kita, bukan. Pun demikian juga, kenapa kita maafkan orang ini yang telah menzalimi, yang telah melakukan kesalahan kepada kita? Bukan karena orang itu layak dapat maaf dari kita, tapi memang itu perintah Allah, Allah yang merintahkan, Allah yang nyuruh. Karena kita juga ingin mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Dengan kita memaafkan orang lain, kita juga akan mendapatkan maaf, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun demikian ketika kita menjaga pandangan kita, bukan karena nanti akan mendatangkan mudarat duniawi, bukan hanya semata itu. Tapi kita khawatir, takut akan kemurkaan Allah. Kita melakukan pun karena ini perintah Allah. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun perlu ditransfer, disampaikan, diajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa sholat? Bukan karena itu adalah sebuah kewajiban, tapi ini adalah perintah Allah.
Allah yang minta, Allah yang nyuruh, bukan kita sebagai orang tua yang menginginkan supaya anak itu sholat, tapi karena Allah. Kalau kita cinta Allah, cinta Nabi, apa yang diperintahkan mesti kita lakukan. Kalau kita sadarkan, kita pahamkan demikian. Nah, termasuk juga dalam terkait pandangan, ya. Tidak membebaskan pandangan memandang segala hal, karena sebagian pandangan itu, ya, kalau tidak mendatangkan kemaslahatan bagi ukhrawinya, maka ini akan berdampak buruk bagi qalbunya. Satu riwayat sebelum kami tutup dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Mudrikun dzalika la mahalata fal 'ainani zinahuma an-nazar wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahu al-kalam wal yadu zinaha al-batshu wal rijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al-farj wa yukadzibuhu." Ini hadis terdapat di dalam Sahih Bukhari dalam tema al-isti'adzah, yang artinya bahwa manusia itu telah ditentukan, kutiba, telah ditentukan, telah tertulis nasib, ya, perbuatan yang mengarah kepada perzinahan, yang tidak mustahil ia akan menjalaninya. Ada kemungkinan, berarti ada potensi setiap kita, ada potensi setiap kita jatuh pada perkara itu. Nah, Nabi menyadarkan kita bahwa kita ini, manusia ini, ada potensi bisa jadi jatuh pada perkara yang keji, perkara zina, iyadzubillah. Apa itu? Dua mata zinanya itu adalah melihat, telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah menyentuh, dan kaki zinanya adalah melangkah, dan terakhir hati adalah zinanya berkeinginan, yahwi, tahwi. Sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh al-farj, itu kemaluan. Diiyakan, dilaksanakan atau tidak, itu berkaitan dengan terakhir. Maka semua ini kalau tidak kita, terlebih di zaman sekarang ini, kita tidak menjaga diri, kemudian tidak memberikan juga pembelajaran, pendidikan, pemahaman kepada keturunan kita, anak-anak atau cucu yang ada tentang hal ini. Kenapa? Karena potensi terjatuh kepada hal ini sangat mungkin. Maka kita tidak boleh merasa atau menganggap ini hal yang sepele, apalagi sampai menormalisasi. Wajarlah orang muda gitu. Jangan sampai. Karena ini hal yang dimurkai oleh Allah, ini akan menjauhkan dari rahmat Allah, waliyadzubillah. Maka sebab-sebab, jalan-jalan atau langkah-langkah yang akan menghantarkan kepada zina yang sesungguhnya, maka ini harus ditutup. Kalau dalam kaidah fikih itu namanya sadduz zara'i. Kita tutup pintu-pintu, langkah-langkah atau jendela-jendela yang akan membuka, menghantarkan kepada zina yang sesungguhnya. Waliyadzubillah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa hidayah dan taufiknya dan melindungi kita semua, anak cucu kita, dari perbuatan-perbuatan yang itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau ada tambahan atau pertanyaan. Bismillah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah karuniakan banyak kebaikan dan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga, juga kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana solusi apabila dalam keluarga kita ada yang terjangkit kesombongan dan ujub hingga pada level meninggalkan majelis ilmu. Sementara kami berusaha untuk senantiasa mengingatkan dan mengajak beliau agar tidak sombong. Namun hal ini semakin menyulut kemarahannya. Sudah pula kami mendoakan kebaikan untuk beliau, namun kesombongan beliau membuat seisi rumah menjadi semakin tidak nyaman dan putus asa. Allahumma sahhil umurana. Ya, ini perkara yang perlu kita bersabar, ya. Karena bagaimanapun sebuah kejadian, perubahankah atau hal-hal yang di luar dari kekuatan kita atau kendali kita, maka kita perlu menyempurnakan sandaran dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang sudah merasa sudah merasa maksimal di dalam entah itu beribadah, entah itu berusaha, juga kaitan dengan tawakal kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa bahwa enggak kunjung-kunjung berhasil atau berubah dan lain sebagainya. Sebab apa? Karena di dalam pikiran kita itu kita tertuju kepada masalah itu, sehingga yang sering kita pikirkan itu adalah hal itu, sehingga akhirnya sisi baik yang lain tidak terlihat. Mungkin perlu diawali dengan kita seolah-olah tidak lagi mempermasalahkan itu dulu, dibuat tenang. Sikap kita juga perlu dirubah, karena yang paling memungkinkan kita lakukan bukan merubah sikap orang terhadap diri kita. Yang pertama adalah pola pikir kita terhadap orang tersebut, baik itu orang terdekat kita, dan sikap kita terhadap hal tersebut. Sambil tetap kita doakan kebaikan. Kalau itu misalnya anak kita, kalau itu misalnya suami kita, maka tetap yakinlah bahwa Allah akan memperbaiki dan memberikan hidayah, kebaikan dan taufik kepada mereka. Walaupun setiap harinya yang kita lihat belum nampak perubahan yang kita inginkan, maka jangan sampai itu membuat kayaknya ini tidak bakal berubah-berubah.
Ketika itu sampai terlontarkan pada diri kita, itu berarti kita sudah menutup pintu kemungkinan yang kita bisa jadi sebenarnya belum tahu kapan Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Teruslah berupaya dalam doa kita, tawakal kita. Harapan kita tertinggi itu yang mampu untuk merubah seseorang untuk menjadi lebih baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hadir ini coba kita saling mendoakan. Ukhuwah yang baik itu kita mendoakan saudara kita yang saudara kita tuh nggak tahu sedang didoakan kebaikan. Anda yakin bahwa setiap yang hadir ini pasti punya masalah. Maka kalau ingin masalahnya diselesaikan, doakan saudara kita supaya terbebas dari masalah, terbebas dari persoalan, baik persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan apapun, doakan. Ketika diaminkan oleh para malaikat, walaka bimisli, maka engkau pun akan mendapatkan sebagaimana doa yang kita lanturkan kepada saudara kita. Sebagaimana Nabi juga mengajarkan dan mencontohkan setiap kali, setiap saat Nabi mendoakan ampunan kepada umatnya. Pernah dengar nggak ceritanya, ibu-ibu? Riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idan mutmainnan." Tatkala aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, menyaksikan mendapati Nabi sedang dalam kondisi yang bahagia, yang tenang, yang nyaman. Maka aku dekati dan aku meminta, "Ud'uli ya Rasulullah." Doakan saya kebaikan wahai Rasulullah. Aisyah ini meminta kepada suaminya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada li Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kemudian mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Mendengar doa itu Aisyah radhiyallahu anha senang gembira sampai tertawa yang membuat kepala Aisyah itu jatuh ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, "Ma yasurruki hada? Ayasurruki hada du'ai?" Kata Nabi, "Ayasurruki du'ai?" Apakah yang membuat engkau bahagia ini adalah doaku? Nabi mengatakan demikian kepada Aisyah. Maka Aisyah menjawab, apa yang membuat tidak bahagia atas doamu itu? Wa'alam, ketahuilah wahai Aisyah. Wa'alami ya Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, doa itu adalah doa yang setiap sholat aku bacakan untuk umatku. Ini bentuk kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Setiap sholat Nabi mendoakan ampunan untuk umatnya. Nah, kita perlu mencontoh Nabi kita, sehingga doakan, jangan pernah letih, jangan mikirin dikabulkan atau tidak. Yang perlu kita khawatirkan, kita pikirkan adalah kita tidak dapat kesempatan berdoa, kita tidak diberikan ilham dan kesempatan untuk berdoa. Itu yang perlu kita khawatirkan. Maka jangan fokuskan bahwa doa ini dikabulkan apa enggak ya. Setiap kali doa kok nggak ada, jangan. Doalah.
dan yakinlah bahwa Allah akan mengijabah. Allahu Sami, Allah Maha mendengar. Allahu Basir, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat kita sedang memohon kepadanya. Allah mendengar apa bunyi permohonan kita. Walaupun itu bisikan hati, Allah sangat mendengar, Maha mendengar. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami menasihati diri kami pribadi dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Jangan pernah ragu dengan doa-doa yang kita lantunkan, kita baca. Karena Allah itu Maha Sami, Allah itu Maha Basir. Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Allah menyaksikan betul apa yang sedang kita keluhkan, apa yang sedang kita lakukan. Sebagaimanapun Allah Maha mendengar rintihan dan keluhan, juga doa-doa dan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Berikutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita ingin memberikan semangat untuk anak-anak untuk melakukan kebaikan dengan memujinya? Apakah ini tidak boleh? Mohon nasihat. Pujian ya yang tidak diperbolehkan, saya kira dalam penjelasan itu sudah disampaikan bahwa pujian yang mengarah kepada sesuatu yang tidak layak untuk orang itu terima, maka pujian kita kalau mau pujian yang syarat dengan doa itu akan lebih mengena. Kalau pujian hanya sebatas pujian semata, kata ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah itu lebih menyarankan kita terhadap anak itu bukan sekedar pujian, tapi berikan adalah doa. Itu akan lebih bermanfaat baginya dari sekedar yang hanya sesaat. Maka ibu-ibu yang punya anak seumuran SD itu atau TK itu, menjelang tidurnya itu sangat mumpuni sekali untuk kita berdoa yang ia dengar langsung apa harapan orang tuanya. Apalagi itu menjelang dia mau tidur, sudah ngantuk banget ya, maka itu akan meresap ke alam bawah sadar mereka. Kita ingin anak kita jadi anak yang saleh, anak yang salehah, maka gunakan redaksi berdoa, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh dan soleha. Jadi anakku itu ganti dengan namanya, nama anaknya. Kalau namanya Ahmad misalnya atau Fatimah misalnya, ya Allah jadikanlah Fatimah anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua, ya, menjaga sholat 5 waktu, hafal Quran 30 juz misalnya. Kalau itu tiap malam menjelang tidur bisa kita temani dengan doa-doa itu, yakinlah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, Allah yang akan merubah, Allah yang akan menjadikannya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama Rabbani. Jadi pujian ya sebatas misalnya ya, dia mendapatkan nilai yang bagus ya, maka sisipkan juga dengan doa. Jangan hanya redaksi sebatas pujian. Kita khawatir adalah ditangkap, kalau dapat ini atau supaya dipuji harus dapat prestasi ini. Kalau saya nggak dapat itu, saya berarti nggak dapat pujian. Jangan sampai itu
terpahami oleh anak kita. Jadi utarakan harapan kita itu dalam bentuk doa di waktu-waktu menjelang tidur, saat dia berangkat untuk sekolah. Dilepas dengan doa itu, dengan harapan itu. Insya Allah itu akan lebih berefek, lebih baik pada kemaslahatan dan masa depannya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, adakah amalan amalan yang setara, amalan lain yang setara bagi seorang wanita yang kedua tidak bisa berpuasa Arafah dikarenakan jadwal haid. Wanita ini telah berusaha puasa di hari-hari awal bulan Zulhijjah, namun pas tanggal puasa Arafah dia haid. Masya Allah. Bersyukurlah ibu-ibu yang punya semangat dalam beramal. Ini nikmat Allah. Ini nikmat Allah yang sangat agung. Di zaman sekarang ini, kalau kita bersemangat di dalam beramal soleh, itu adalah nikmat yang sangat agung. Maka hal ini perlu kita syukuri adanya. Berikutnya, kalau kita dalam kondisi yang terhalang untuk melakukan suatu amal soleh, maka jangan kita kemudian merasa, wah kayaknya kita nggak dapat pahala itu. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu dengan kondisi itu. Sehingga kita tidak perlu merasa bahwa kita kehilangan kesempatan itu. Enggak. Yaum Arafah itu kita bisa melakukan, ya, memperbanyak bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni juga dosa-dosa kita. Bersedekah juga dapat kita isi di hari Arafah itu. Sebagaimana kita belum mendapatkan kesempatan untuk berhaji, kemudian kita merasa, waduh, bersedih, yang kita bersedih dengan perasaan bahwa kita enggak diberikan kesempatan. Jangan. Ada amalan-amalan yang memang bisa kita lakukan dan insya Allah itu tidak, ya, mengurangi tekad kuat kita untuk bisa beramal sesuai dengan yang mesti dilakukan. Maka paling tidak bagi ibu-ibu yang masih terhalang untuk berpuasa, maka baca Al-Quran. Bagi yang mengambil pendapat boleh baca Al-Quran tanpa harus memegang mushaf. Kalau tidak, perbanyak zikir dan kalimat istighfar. Perbanyak zikir dan kalimat istighfar. Kemudian bersedekah. Sedekahlah yang banyak. Semoga dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kalau sudah dosa-dosa diampuni, maka kita akan mendapatkan apa yang memang kita butuhkan, dan juga yang tidak kalah penting, kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.